Karena Salahuddin itu sebelum dia menaklukkan Baitul Maqdis, dia nggak pernah dicatat, dia nggak pernah disebut-sebut, dia nggak pernah kemudian digadang-gadang karena orang ini senantiasa berada di bawah bayang-bayang orang-orang hebat. Siapa orang-orang hebat yang dimaksud? Maka kalau kita membahas tentang Salahuddin, kita nggak bisa nggak membahas Salahuddin sebelum kita bahas 3 orang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya menggenggam nyawa manusia. Dia kala yang akan mengembalikan kita ke satu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan kita berharap mudah-mudahan saat hari itu datang kita kembali kepada Allah dengan membawa seluruh keimanan yang kita punya pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap untuk teguh, tetap untuk istiqomah kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hingga Allah ridho pada kita ketika kita kembali kepadanya. Maka salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara yang paling tepat untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya untuk menghidupi diri kita di dunia ini, dan bagaimana meninggalkannya dengan cara yang paling pantas. Mudah-mudahan kita semuanya hanya berpanutan, hanya berteladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dikenali oleh beliau, termasuk orang-orang yang diingat oleh beliau, termasuk orang-orang yang disebut-sebut oleh beliau, dan beliau mengelompokkan kita di barisan belakang beliau untuk dihantarkan kepada surganya Allah. Dan mudah-mudahan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kita masuk surga bersama-sama semuanya. Amin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, benar tadi yang sudah disampaikan oleh moderator, ini adalah sebuah tema yang sangat sulit. Saya selama ini senantiasa diminta untuk menyampaikan tentang Salahuddin Al-Ayyubi ketika orang sudah ngelihat saya menyampaikan tentang Muhammad Al-Fatih. Tapi sampai sekarang inilah pertama kalinya saya menyampaikan tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan apa-apa teman-teman sekalian, tapi karena saya secara pribadi merasa malu, merasa berat ketika saya harus menyampaikan tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan Salahuddin ini seolah-olah sangat jauh daripada kita. Jauh banget. Muhammad Al-Fatih gimana? Ya jauh juga sih, tapi ya lumayan lah. Karena Salahuddin ini kan tahun 1100-an. Tahun 1100-an, sedangkan Muhammad Al-Fatih kan 1400-an. Terpaut 300 tahun antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan Muhammad Al-Fatih. Dan kita tahu semakin dekat orang dengan Rasulullah, walaupun dekat ini tidak harus dimaknai masa ya, tapi kedekatan masa ini juga mempengaruhi kedekatan ketaatan, kedekatan prestasi. Karena kita tahulah siapa sih diri kita dibandingkan dengan misalnya Umar bin Khattab, siapa sih kita dibandingkan misalnya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Semakin orang tuh dekat dengan Rasulullah, baik dari segi masa, dia lebih mudah untuk mengindera apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana sih kaum muslimin yang ideal itu seharusnya. Nah, maka mereka lebih mudah punya role model sehingga mereka lebih bisa menunjukkan ketaatan di dalam Islam. Nah, dengan kata lain, kalau kita bahas Muhammad Al-Fatih saja 1453 itu sudah jauh banget daripada diri kita, apalagi kita bahas Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi ini di luar rata-rata lagi gitu kan ya. Kenapa di luar rata-rata? Contoh misalnya, saya pengen ngasih tahu akhir hidup Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika beliau itu meninggal, maka beliau dikatakan pemakaman beliau itu seperti seolah-olah pemakaman para nabi. Kenapa? Karena nggak ada satupun orang yang pernah melihat ada satu orang manusia yang sangat dicintai oleh manusia yang lain, baik itu adalah orang muslim, baik itu adalah orang kafir, baik itu adalah orang yang dekat, baik itu ada orang yang jauh, baik itu adalah orang yang punya jabatan atau itu orang yang rakyat jelata, semua mencintai Salahuddin Al-Ayyubi.
Maka mereka bilang kami nggak pernah melihat pemakaman model seperti ini. Nggak ada satupun orang yang nggak menangis misalnya. Sementara orang yang dibicarakan yang meninggal itu cuma meninggalkan uang 47 dirham dan 1 dinar. Jadi bisa kita bayangin, Salahuddin Al-Ayyubi itu pas meninggal, prosesi pemakamannya itu ngutang. Kebayang nggak sih? Padahal dia itu adalah penguasa sultan, bukan hanya penguasa Syria, penguasa Mesir, lalu kemudian penguasa Yaman, penguasa kemudian Laut Mediterania dan seterusnya, dan 2 tanah haram. Kalau dia mau duit gampang banget. Tapi kalau kita bicara sekali lagi, ini jauh banget. Bahkan pada saat meninggalnya saja diceritain itu udah jauh banget, apalagi pada saat hidupnya. Kayaknya kita nggak akan bisa nyamain. Tapi apalah contoh kalau saya tidak bisa ditiru? Maka contoh itu kan harusnya kan memang harus bisa ditiru. Maka ada seorang pujangga yang kemudian mengatakan ketika Salahuddin Al-Ayyubi itu meninggal dan banyak sekali kejadian-kejadian pada kaum muslimin, nama Salahuddin itu semakin sering disebut. Saking seringnya Salahuddin disebut untuk menjadi kemudian contoh daripada kepahlawanan, contoh daripada kekesatriaan, contoh daripada kehebatan dan segala macamnya, idealisme seorang muslim seperti apa, sampai-sampai penyair ini kemudian mengatakan begini, kalian itu bicara kum Salahuddin, kum ya Salahuddin, berdirilah wahai Salahuddin, bangkitlah lagi dari kuburmu wahai Salahuddin, bangkitlah dari kuburmu wahai Salahuddin. Sementara kemudian tanah saja sudah jijik ketika mendengarkan ucapan-ucapan kalian, kata seorang pujangga ini. Kenapa tanah itu seolah-olah jijik? Karena tanah kuburan itu bertanya-tanya, harus berapa kali kalian membangunkan Salahuddin untuk menutupi kepengecutan kalian sendiri? Berapa kali kalau kalian harus kemudian menyebutkan nama Salahuddin untuk menutupi bahwa Anda sendiri itu tidak capable? Kenapa harus kemudian Salahuddin? Kenapa tidak ada yang berpikir bahwa mereka harus meniti jalan yang dititi oleh Salahuddin? Ini sebenarnya yang menjadi acara pada hari ini. Apalah gunanya sebuah contoh kalau ia terlalu jauh untuk digapai? Tidak sebenarnya. Maka pada hari ini saya coba untuk menghibur diri, menyampaikan tentang Salahuddin, walaupun kemudian tidak terlalu detail. Nanti yang detail nanti bisa ditanya pada Dr. Tiar besok insya Allah. Nah, saya cuma pengen ngasih tahu aja, ketika saya kemudian baca tentang Salahuddin, lalu kemudian ngelihat tentang Salahuddin, ternyata masih ada harapan. Kenapa masih ada harapan? Karena Salahuddin itu tidak setinggi yang kita duga sebenarnya. Pada dasarnya sebenarnya Salahuddin itu bukan siapa-siapa sebelum dia menaklukkan Baitul Maqdis. Itu sebenarnya. Ini harapan buat antum dan buat saya sebenarnya gitu kan ya. Karena Salahuddin itu sebelum dia menaklukkan Baitul Maqdis, dia nggak pernah dicatat, dia nggak pernah disebut-sebut, dia nggak pernah kemudian digadang-gadang karena orang ini senantiasa berada di bawah bayang-bayang orang-orang hebat. Siapa orang-orang hebat yang dimaksud? Maka kalau kita membahas tentang Salahuddin, kita nggak membahas Salahuddin sebelum kita bahas 3 orang yang lain. Yang pertama bapaknya namanya Najmuddin Ayyub. Yang kedua pamannya namanya Asaduddin Syirkuh. Yang ketiga adalah role modelnya, pahlawannya, idolanya namanya Nuruddin Mahmud Zangki. Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zangki. Ini adalah orang yang sangat berpengaruh. Bahkan menurut para ulama-ulama dan penulis sejarah, ketika mereka membahas tentang Salahuddin dan kehebatannya, tentang baca Qur'annya, tentang akidahnya, tentang puasanya, tentang hajinya, tentang jihadnya, tentang segala macamnya, mereka membahas contoh misalnya, mereka membahas Salahuddin itu tawakalnya kepada Allah itu nggak pernah dikalahkan. Dalam setiap peperangan dia selalu mendahulukan sujud pada Allah sebelum perang. Dia senantiasa kemudian bertawakal pada Allah dalam setiap hidupnya. Sholatnya itu nggak beres-beres. Baca Qur'annya yakin lebih bagus daripada kita. Setelah selesai dia baca Qur'an, malam-malam dia masih ngundangin para ulama, bacain 2-4 juz di hadapan dia, di tendanya dia. Sholat rawatibnya nggak pernah ketinggalan daripada sholat jamaah, bahkan pas dia sakit, kecuali 3 hari pas dia pingsan. Itu kemudian Salahuddin, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Lalu pas sakit menjelang meninggal gimana? Pas dia masih sadar, ketika dia masih sadar, masjidnya dipindahin di kemahnya dia. Paham ya? Jadi kalau kita kan, oh mohon maaf saya nggak bisa ke masjid. Ini nggak, masjidnya pindah ke sini. Kenapa? Karena dia mau sholat berjamaah. Imamnya suruh pindah ke tendanya dia kemudian berdiri di ranjangnya dia untuk melakukan sholat berjamaah dengan yang lain. Ini Salahuddin, sholatnya luar biasa, sedekahnya nggak usah tanya. Duitnya banyak sekali, tapi nggak ada satupun orang yang datang pada dia kecuali pasti diberikan sesuatu. Kalau orang tuh ngeluh, dia akan berikan lebih banyak lagi. Kalau dia nggak punya sesuatu yang diberikan, dia bilang, saya belum punya uang untuk saat ini. Saya belum punya sesuatu untuk saat ini. Besok nanti kamu coba datang lagi kalau saya sudah punya. Orang membahas tentang Salahuddin
luar biasa, nggak habis buku-buku membahas tentang kesolehannya Salahuddin, tapi semua ulama sepakat, Nuruddin itu kesolehannya jauh melebihi Salahuddin. Paham nggak maksudnya kira-kira? Jadi orang bahas tentang cerita-cerita Salahuddin, itu sebenarnya mereka sedang membahas cerita tentang Nuruddin sebenarnya. Contoh, suatu hari ada cerita, Salahuddin ditanya, Salahuddin ini senang main hoki kuda. Pernah tahu hoki kuda? Jadi naik di atas kuda terus permainan lah. Tiba-tiba ada salah seorang ulama zuhud datang pada dia lalu bilang, Salahuddin kamu tuh ngapain? Ngapain kamu itu main-main aja? Salahuddin bilang, iya iyalah, kenapa? Kuda-kuda ini tidak bisa diistirahatkan. Kita harus tetap menjaga mereka agar mereka tetap siap dalam keadaan perang. Dan kita pun juga sama, sebagai orang yang berjihad di jalan Allah, kita harus tetap siap kalau dalam keadaan perang. Maka untuk itulah, karena mujahid-mujahid tidak mungkin 100% terus-menerus 24 jam 7 hari untuk pergi ke medan jihad, maka hiburannya adalah hiburan yang tidak melalaikan. Cerita itu cerita Nuruddin. Paham gak kira-kira saya? Tapi orang cerita tentang Salahuddin, karena Salahuddin juga mungkin menceritakan tentang itu. Kebaikan-kebaikannya Salahuddin itu semua cerita tentang Nuruddin. Maka kalau Anda baca cerita tentang Nuruddin dan baca cerita tentang Salahuddin itu sama, plus Nuruddin lebih tinggi. Contoh misalnya, orang yang sama, seorang ulama pernah ngisi di majelisnya Salahuddin. Ketika ngisi di majelisnya Salahuddin, orang-orang tuh pada ribut. Ada orang ngomong di belakang, ada yang kalau zaman sekarang anak-anak main pesawat-pesawatan gitu kan ya, ada yang ngobrol sama yang lain, ada yang jualan online shop dan segala macam gitu kan ya. Lah itu ketika itu sampai syekhnya bilang, Salahuddin saya nggak mau ngisi, pergi dia. Dia pergi, lalu kemudian di rumahnya dia dibujuk, kenapa syekh, kenapa syekh? Akhirnya syekhnya bilang, saya nggak mau ngisi di majelis kamu, kenapa? Majelismu kayak pasar. Saya dulu ketika zamannya Nuruddin, saya tuh ngisi, itu burung-burung kayak hinggap di kepala saya. Paham maksudnya? Jadi saking kemudian heningnya majelis itu, saking kemudian Nuruddin sangat perhatian pada kemudian segala macamnya, maka dia kemudian sampai sangat merasa nyaman ketika ngisi. Maka saya bilang tidak bisa dilepaskan dari Nuruddin Zangki, nggak bisa dilepaskan dari Asaduddin Syirkuh, nggak bisa dilepaskan dari Najmuddin Ayyub. Ketika tiga ini sudah nggak ada, baru Salahuddin itu maju. Paham ya? Jadi Anda jangan merasa pesimis dulu. Saya kan bukan siapa-siapa. Iya mungkin Anda bukan siapa-siapa. Nanti kalau Felix sudah mati gitu kan, Anda baru jadi. Ya. Kira-kira begitulah kira-kira. Berarti Felix harus mati dulu, mungkin gitu kan ya. Tapi saya pengen kasih tahu, orang ini nggak ada di dalam radar. Nggak ada di dalam radar. Dia bukan orang seperti Muhammad Al-Fatih yang memang dari lahir sudah membawa gelar sultan. Dia bukan orang yang favorit. Bahkan diceritakan pada satu waktu ketika lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi, itu bapaknya Najmuddin Ayyub itu mendapati saudaranya Asaduddin tadi mukul seorang laki-laki mati. Gara-gara apa? Laki-laki ini mengganggu seorang muslimah. Muslimah itu kemudian ngadu pada Asaduddin dan mereka berdua pejabat, Asaduddin sama Najmuddin bapaknya Salahuddin itu sama-sama pejabat. Ketika dipukul mati. Ketika mati mereka harus keluar dari kota itu daripada jadi buron. Kira-kira gitulah. Pas keluar dia bawa anak yang baru lahir itu, dia mau bunuh anak ini. Jadi bapaknya itu karena saking kemudian merasa ini anak bawa sial. Kok gitu sih? Bukannya bapaknya itu soleh? Iya, tapi orang soleh kadang-kadang khilaf. Nah maka dalam kemudian buku-buku sejarah yang sampai pada kita ada catatan seperti ini. Bahwa Najmuddin Ayyub ketika melihat Salahuddin nangis terus. Ketika Pak Asad kemudian keluar daripada kotanya itu menuju ke tempat Imaduddin itu, maka dia mau bunuh anak ini. Nah ketika dia mau bunuh anak ini diingatkan oleh salah seorang yang jadi bawahannya, kenapa kamu nyalain bayi ini? Bayi ini nggak bisa mendatangkan manfaat bagimu, juga nggak bisa mendatangkan mudorot bagimu. Kenapa kamu justru nyalain anak ini? Dia sadar dan akhirnya kemudian tetap bawa anak ini. Anak ini bukan favorit, anak ini orang biasa. Ketika misalnya diceritakan dalam berbagai macam kisah, ketika dia muda berpengalaman sudah menunjukkan sebuah prestasi, itu ditulis baru setelah dia menaklukkan Baitul Maqdis. Paham teman sekalian? Sebelum dia menaklukkan Baitul Maqdis, praktis tidak ada catatan tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya hampir pasti dia adalah orang-orang biasa yang ditugaskan dengan tugas-tugas biasa. Contoh, ada beberapa tugas itu kemudian diberikan pada Salahuddin, salah satunya menjadi kepala keamanan di kota Damaskus. Itu salah satunya, kepala keamanan kalau zaman sekarang polisi. Jadi menjaga keamanan. Saat itu ada yang buat puisi. Buat puisinya Salahuddin itu lahir dengan nama Yusuf. Yusuf kalau dalam cerita Al-Quran ganteng atau tidak? Ganteng, saking gantengnya itu pas dia lewat, itu cewek-cewek motongin tangannya sendiri.
Nah maka pujangga itu berkata, kalau Yusuf yang satu membuat cewek-cewek tangannya kepotong, maka Yusuf yang satu ini membuat cowok-cowok tangannya kepotong. Paham maksudnya? Karena pencuri-pencuri nggak akan aman di depan dia. Karena kalau pencuri ketangkep, maka akan diberlakukan syariat, tangannya dipotong. Tapi cuma itu aja kemudian yang menjadi prestasi dia. Nggak ada lagi catatan apapun lagi. Nggak ada catatan tentang prestasi dia, nggak ada apapun. Prestasinya Salahuddin baru dicatat ketika dia dan pamannya diminta sama Nuruddin untuk menyelesaikan permasalahan Mesir. Saya agak bingung mau cerita dari mana, tapi mudah-mudahan kalau saya loncat-loncat teman-teman paham. Tapi sebelum saya cerita tentang semua ini, saya pengen cerita tentang yang lain lagi. Tahan sampai di sini ya, tentang Mesir ya. Bisa disepakati? Saya mau cerita yang lain. Teman-teman sekalian, ceritanya tahun 1000-an. Cerita tahun 1000-an. Salahuddin tahun berapa? 1100. Saya pengen cerita sesuatu yang sangat penting supaya teman-teman tahu dan punya harapan. Ujung daripada kisah ini kita pengen jadi seperti apa dan kaitannya dengan Baitul Maqdis. Oke. Tahun 1000-an Baitul Maqdis jadi milik kita masih. Kenapa? Karena dibebaskan oleh Umar bin Khattab pada tahun 638. 638 Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis setelah kemudian menyelesaikan langkah-langkah yang pernah dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ketika dia Isra dan Mi'raj melihat Baitul Maqdis, sebenarnya bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin mengenalkan ini loh targetmu kelak. Bikin rencana untuk menaklukkan Baitul Maqdis yang sekarang lagi dalam penjajahan Romawi. Maka Rasul mengambil kemudian tugas itu, membuat rencana. Ketika masih hidup, rencana yang sudah tereksekusi adalah perang Mu'tah dan perang Tabuk. Maka dua ini adalah rencana eksekusi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Tabuk Rasulullah meninggal, maka pasukan ini mau ditarik oleh Umar bin Khattab. Maka kemudian ketika dia menyarankan pada Abu Bakar tarik dulu nih pasukan Tabuk. Kenapa? Rasulullah ini sekarang lagi meninggal. Kita perlu pasukan untuk menstabilisasi negara kita sendiri. Abu Bakar berkata, saya nggak bakal menarik kembali pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Abu Bakar tahu persis ini adalah jalan menuju kepada Baitul Maqdis. Maka ketika kemudian dua ini sudah dititi, Baitul Maqdis kemudian diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Umar menaklukkan tahun 638 tadi. Setelah menaklukkan Baitul Maqdis tetap di dalam genggaman kaum muslimin sampai kemudian pada tahun 1100 tadi ketika perang salib. Tahun 1000-an ketika masih milik kita, kaum muslimin berada dalam masa kepemimpinan Khilafah Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah ini mencapai puncak daripada kejayaan pada waktu itu dengan banyaknya sains, dengan banyaknya kekayaan, dengan banyaknya kemudian wilayah dan seterusnya. Apa hasilnya? Hasilnya mereka jadi lalai. Makanya saya perlu kasih tahu, Anda ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan gak terlalu pintar, ada yang diuji dengan yang sudah sangat pintar. Kira-kira yang mana yang lebih susah? Ujian miskin atau ujian kaya? Ujian miskin atau ujian kaya? Ujian nggak terlalu pintar atau ujian pintar banget? Paham sampai di sini teman sekalian? Jadi kalau Anda nggak terlalu pintar, kalau Anda miskin bersyukur, Anda baru dikasih ujian yang rendah. Paham teman sekalian? Kaum muslimin itu tidak pernah kalah ketika mereka masih pada masanya Umayyah. Nggak pernah kalah ketika mereka masih kemudian di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka nggak punya yang namanya teknologi. Mereka nggak punya yang namanya keluasan wilayah. Mereka nggak punya keluasan waktu. Mereka bukan yang diunggulkan, tapi mereka menang terus. Tapi ketika masa Abbasiyah, saat mereka sudah punya segala-galanya, mereka jadi malas. Mereka malas jihad, mereka malas kemudian untuk pergi keluar, mereka malas ribat, mereka malas untuk belajar dan seterusnya. Hasilnya seluruh urusan keamanan diberikan Abbasiyah pada orang-orang Turki untuk pergi ke perbatasan. Dari situlah muncul namanya Kesultanan Saljuk. Jelas ya? Kesultanan Saljuk muncul, kemudian ketika dia menyatukan seluruh kekuatan di perbatasan, Kesultanan Saljuk ini di Asia Kecil. Pernah lihat peta? Asia Kecil tahu? Asia besarnya nggak tahu, saat itu Asia Kecil apalagi. Ada satu tempat Asia Kecil, ini berbatasan dengan wilayah Romawi. Orang Saljuk ditaruh di sana. Orang Saljuk ini namanya orang Turki kan pintar perang. Perang terus menerus, nguasain wilayah Bizantium, nguasain wilayah Konstantinopel, Bizantium. Lama-lama orang Bizantium merasa ini ancaman nyata. Ketika ancaman nyata, 1071, seorang kaisar namanya Romanus Diogenes itu keluar membawa 100.000 pasukan. Tugasnya menghancurkan
Kesultanan Saljuk. Waktu itu dipimpin oleh namanya Alp Arslan. Alp Arslan dibilang nggak mau, saya nggak mau perang. Saya nggak mau perang, saya cinta damai, saya nggak mau perang. Tapi kemudian orang Romawi bilang perang. Sekarang juga dipaksa-paksa, akhirnya perang. Pasukannya cuma setengahnya. Alp Arslan langsung pakai baju kain kafan, baju putih dari kain kafan. Lalu kemudian pakai di belakang juga kain kafan. Siap-siap meninggal, dia khotbah. Yuk kita pergi perang. Kalau kita mati, kita sudah siapin kain kafan, kita mati syahid. Tapi kalau kita menang, Allah akan memberikan kita kemuliaan. Mereka perang dan mereka menang. Singkat cerita, kemenangan tadi terjadi di daerah namanya Manzikert pada tahun 1071. Terjadi di wilayah namanya apa tadi? Manzikert 1071. Ini termasuk peperangan yang sangat-sangat berpengaruh. Setelah peperangan ini, nama Islam muncul di Roma, Vatikan. Lalu kemudian muncul di sana, terus-menerus dengar tentang kaum muslimin, puncaknya 1095. Clash-nya antara orang-orang Bizantium dengan orang-orang Saljuk mencapai pada puncaknya. Orang Bizantium bilang, kirim surat kepada Paus yang ada di Roma, kita minta bantuan mereka untuk ngelawan orang-orang muslim. Sampai di sana, berita ini dikembangkan sedemikian rupa, pusat hoax dunia pada waktu itu, paham sekalian, bukan nasional, pusat hoax dunia dikembangkan sedemikian rupa. Salah satunya apa? Orang-orang muslim antikristus, orang-orang muslim makan makan daging bayi, orang-orang muslim memperkosa orang-orang Kristen, mengencingi gereja makam suci yang ada di Palestina dan seterusnya. Banyak sekali hoax-hoax yang diproduksi, muncul perang salib. Jelas ya, perang salib 1096 muncul, perang salib pergi kemudian ke daerah muslim. Kenapa muslim hancur lalu dikuasai kemudian Baitul Maqdis oleh orang-orang salib? Alasannya sederhana, saya cuma mau menceritakan 1096 ketika muncul perang salib, Saljuk tidak lagi dipimpin oleh Alp Arslan, berpecah belah, mereka lebih mementingkan kelompok dan kekuasaan daripada Islam. Ini intinya. Intinya ketika perang salib, keadaan sebelum Salahuddin Al-Ayyubi lahir, kaum muslimin terpecah belah dan penguasanya pengen enak sendiri. Ada dua, satu ulamanya berpecah belah, dua penguasanya pengen enak sendiri. Apa contohnya? Nih lihat, sebelum Salahuddin Al-Ayyubi lahir, itu pernah terjadi bentrok antara pengikut Syafi'i sama pengikut Hambali. Bentrok 40 orang meninggal. Paham nggak? Gara-gara bahas apa? Masalah fikih. Paham nggak kira-kira saya? Jadi kira-kira gini lah. Celana itu cingkrang atau tidak, bunuh-bunuhan sampai 40 orang mati, paham teman sekalian, kira-kira gitu. Coba antum bayangkan, pengikut Syafi'i, pengikut Hambali sama-sama bersyahadat, ribut 40 orang meninggal, itu gara-gara bahas masalah fikih, dan itu kejadiannya bukan cuma sekali. Itu kejadian pada saat itu. Apalagi contohnya, ketika pasukan salib masuk, itu saking kemudian satu penguasa sama penguasa yang lain yang berdekatan gak suka, maka penguasa yang satu itu minta bantuan dan ngasih informasi kepada pasukan salib agar saudaranya gak menang perang. Paham teman sekalian? Itu kenyataan ketika Salahuddin Al-Ayyubi lahir. Menarik banget, ingat baik-baik, seorang ulama namanya Majid Al-Kilani, dia berkata ketika dia melihat kondisi pada saat itu, maka dia berkesimpulan, ulama-ulama yang lahir sebelum Salahuddin dan sebelum Nuruddin, mereka tidak mengumandangkan seruan jihad ketika mereka dikuasai oleh perang salib. Ketika dikuasai oleh orang-orang salib. Kenapa? Menarik banget, coba camkan baik-baik. Karena ulama-ulama di masa itu tahu persis bahwa kaum muslimin tidak siap untuk berjihad. Kenapa tidak siap untuk berjihad? Karena mereka masih berpecah belah. Maka seluruh ulama-ulama yang lahir sebelum Nuruddin menjelang Salahuddin adalah ulama-ulama yang menyuruh kepada ukhuwah. Catat ya, ulama-ulama yang menyuruh kepada ukhuwah. Sampai ketika saya baca itu saya jadi mikir, kadang-kadang kan gini, ada orang berkata, nggak mungkin bersatu sebelum yang ada namanya akidahnya benar. Teman-teman sekarang saya mau nanya, akidah benar tapi tidak bersatu, atau bersatu tapi akidahnya nggak benar? Kira-kira pilih mana? Ini penting banget sebelum kita bahas tentang Salahuddin. Bersatu tapi akidahnya gak benar, ataukah bersatu tapi akidahnya gak benar, atau Anda sendirian tapi akidahnya benar? Yang mana kira-kira? Bingung kan? Yang penting akidahnya benar Ustadz, kalau akidahnya gak benar kan kita masuk neraka. Betul, tapi coba lihat baik-baik, yang kejadian pada saat itu adalah akidahnya gak benar tapi bersatu, itu pasukan salib. Walaupun bersatunya karena hoax, paham teman sekalian. Jadi bersatunya karena hoax, tapi bersatu, akidahnya nggak benar. Diberikan kemenangan atau tidak?
Oke, coba lihat baik-baik. Pernah nonton film Kingdom of Heaven? Belum ya? Ini saya kasih tahu ada satu percakapan yang menarik, tapi saya nggak yakin nih Salahuddin yang ngomong. Tapi walaupun saya nggak yakin, saya tetap mau cerita aja gitu kan ya. Jadi gini ceritanya. Dia dibilang sama dia, ada seorang bawahan Salahuddin bilang begini, Salahuddin, kenapa kita nggak serang aja nih orang? Kita sudah dijanjikan kemenangan oleh Allah. Allah pasti akan bantu kaum mukmin. Kenapa kamu takut banget? Salahuddin bilang, belum saatnya. Kamu tuh pengecut. Kenapa kamu nggak menaklukkan dia? Kita pasti dapat kemenangan daripada Allah. Salahuddin bilang begini, kalau begitu kemana kemenangan itu? Di mana Allah sebelum saya ada? Karena sebelum dia ada kan kalah terus sekalian. Nah, Salahuddin pengen ngasih tahu bahwa tidak cuma nyebut nama Allah, tapi Anda harus kemudian melihat sebab akibatnya. Kenyataannya adalah ketika perang salib itu orang-orang salib bersatu walaupun mereka akidahnya gak benar. Kita ada yang akidahnya benar tapi berpecah belah. Yang dikasih kemenangan siapa? Tapi saya nggak mau ngomong bahwa kalau akidahnya salah yang penting bersatu, karena itu juga salah, paham ya? Yang kalau yang mau saya ngomong adalah harusnya akidahnya benar, dan kalau orang akidahnya benar nggak mungkin berpecah belah. Paham teman sekalian? Berarti kalau ada yang masih berpecah belah, akidahnya dipertanyakan. Paham nggak sih kira-kira saya? Alasan apa sih? Alasan apa sih antum bisa menghilangkan nyawa orang lain padahal antum sudah berakidah? Bisa difahami gak kira-kira saya? Maka akidah ini harusnya mengantarkan pada sesuatu yang menjadi tujuan daripada beragama. Yaitu adalah apa? Adalah kebaikan dalam kehidupan. Gitu loh maksudnya. Makanya pada waktu itu ulama-ulama bilang, orang-orang ulama yang ada pada saat itu, mereka gak peduli lagi tentang tujuan beragama. Yang mereka pedulikan adalah sakofah mereka tinggi, mereka bisa menang debat, karenanya mereka bisa dapat posisi yang bagus, mereka bisa dikagumi oleh orang lain, tapi bukan lagi kemudian agama yang mereka perhatikan. Bisa difahami gak sih kira-kira? Yang mau saya ngomong adalah, hati-hati, ini jebakan yang sangat nyata. Kalau antum paham cara orang untuk menguasai orang-orang muslim, Anda paham juga tentang kenapa Rasulullah tidak dikasih jaminan bahwa orang muslim tidak akan hancur gara-gara berpecah belah. Suatu waktu Rasul berdoa, ya Allah, jangan binasakan umat saya dengan banjir. Iya, kata Allah. Jangan binasakan umat saya dengan kelaparan. Iya, kata Allah. Jangan binasakan umat saya dengan berpecah belah. Allah nggak jawab. Artinya Allah pengen kasih tahu, satu-satunya yang bisa buat Anda hancur adalah Anda berpecah belah. Tapi Allah nggak bilang begini, doanya bukan begini, ya Allah jangan sampai umat saya dihancurkan gara-gara sakofahnya kurang. Paham teman sekalian? Bukan masalah sakofah, tapi masalah adalah Anda mau beruhuwah atau tidak. Karena kalau Anda beruhuwah, itulah efek langsung daripada akidah. Maka dalam surat Ali Imran 101, 102, 103 yang saya bacain tadi, efek daripada akidah langsung adalah fa'allafa baina qulubikum, dan Allah ikatkan hati-hati mereka, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan kemudian dalam surat Al-Kahfi juga sama, warabatna ala qulubihim, itu setelah amanu bi rabbihim. Ketika orang amanu bi rabbihim, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati mereka terikat satu sama lain dan mereka tidak akan mudah berpecah belah. Ini kondisinya masuk pada kemudian pembahasan kita tadi. Ini kondisi Salahuddin. Zaman sekarang kira-kira sama atau tidak? Antum bisa jadi mengatakan bahwa saya nggak mau nikah sama dia. Kenapa? Karena nggak semanhaj. Maksud lu apa? Maksud saya? Maksudnya semanhaj itu apa? Jadi seolah-olah gini, ulama itu ditarik. Nah ini ungkapan ulama zaman dulu. Kerusakan orang-orang zaman dulu sebelum Salahuddin adalah ketika para pengikut-pengikut mereka mengangkat kedudukan ulama-ulama mereka menjadi kedudukan seperti para nabi. Apa maksudnya? Sehingga kata-kata yang keluar dari dia itu seolah-olah hadis. Seolah-olah kalau misalnya sudah keluar dari ulamanya nggak boleh berbeda daripada itu. Bisa difahami kira-kira saya. Zaman sekarang kejadian atau tidak kira-kira? Cuma gara-gara beda dikit antum bukan dianggap saudara. Dulunya main bareng sebelum ngaji. Setelah ngaji nggak main bareng. Kenapa? Karena dia kajiannya bukan kajian sunnah. Paham teman sekalian? Ini berbahaya. Kenapa? Karena kondisi-kondisi seperti ini yang menjadikan kita dijajah oleh pasukan salib. Kita harus mengerti kondisi begini. Maka ulama yang pertama kali datang memperbaiki ukhuwah di antara kaum muslim. Memperbaiki kemudian ikatan di antara mereka. Setelah itu baru muncul Nuruddin, baru muncul Salahuddin. Oke, saya cukupkan sampai di sana. Kayaknya udah nunggu lama gitu kan ya. Sudah paham kira-kira kondisinya seperti ini? Nanti kita lanjutin, silakan. Mau nanya apa lagi Mas? Ustadz Balik ini kalau cerita tuh cepat banget. Saya dengerin tadi, waduh ini kecepatannya full speed. Baik, nanti saya akan kurangi ya. Baik. Kurangi sedikit ya. Baik, insya Allah. Padahal saya udah baca sebelum itu, baca. Jadi yang ingin saya sampaikan, jadi ada 3 nama tadi. Jadi kan tadi pertanyaan saya, siapa sih yang mentarbiah Salahuddin Al-Ayyubi itu?
tadi Ustadz Falik menyebutkan ada 3. Yang pertama adalah Nuruddin Zenki. Beliau adalah sultan waktu itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ayahnya sendiri, ya. Ayahnya sendiri, Azuddin Al-Ayyubi. Najmuddin Ayyubi. Makanya Salahuddin Ayyubi itu namanya itu Yusuf. Ya, Yusuf Al-Ayyubi. Yusuf karena ayahnya ini. Yang ketiga adalah pamannya. Nah, itu yang pertama yang saya tangkap. Yang kedua, saya lanjutkan nih Tad. Boleh. Tadi Ustadz menceritakan tentang bagaimana beliau ditarbiyah ketiga orang ini. Ya. Terus tadi Ustadz, nah sekarang bagaimana kita nih Tad? Ya. Tadi udah dikasih kisi-kisi, oh kita nggak boleh berpecah belah, ukhuwah. Nah, sekarang lanjut ke Baitul Maqdisnya itu bagaimana menyambungkan kita ya, bisa membebaskan Baitul Maqdis itu gimana? Baik, saya tadi udah cerita tentang 3 hal ya, tentang 3 hal. Yang menarik lagi adalah gini, seorang ulama namanya Abdullah Nasih Ulwan yang ketika menulis tentang Salahuddin Al-Ayyubi diulangi lagi ucapannya oleh Muhammad Ali As-Salabi mengatakan begini, kedatangan pasukan salib itu adalah iqab bagi umat muslim, adalah hukuman bagi umat muslim. Kenapa hukuman bagi umat muslim? Karena umat muslim berpecah belah. Sesuatu yang Allah kasih yang terbaik bagi umat adalah ketika mereka bersatu. Maka ketika saya ditanya, kalau menurut saya Islam akan bangkit dari mana? Menurut saya Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia dikasih Allah keutamaan yang gak dikasih ke tempat yang lain. Allah kasih Arab Saudi dengan mereka berbahasa Arab, nabi dari kalangan mereka. Bukan Arab Saudi, memberikan pada orang Arab, nabi daripada kalangan mereka, Quran dengan bahasa mereka, dan Islam dimulai dari sana. Orang Persia Allah muliakan dengan ketika mereka memperkuat Islam dengan ilmu sains dan kemudian ilmu-ilmu yang lain. Orang Turki Allah muliakan dengan kehebatan mereka dalam perang. Tapi mereka tidak pernah diberikan oleh Allah ukhuwah seperti kita. Bisa difahami ya untuk sekarang ini. Nah maka kalau saya ditanya, kenapa saya yakin banget bahwa Islam akan bangkit daripada Indonesia? Karena ukhuwah, satu hal yang paling penting yang menyebabkan perubahan ketika perang salib itu sekarang justru ada di Indonesia. Jadi kalau ada orang bilang, jangan suriahkan Indonesia. Insya Allah Indonesia nggak akan kayak Suriah. Indonesia tuh orangnya beda. Orangnya tuh baik insya Allah. Artinya dalam arti persaudaraan mereka tuh sangat kuat sekali ukhuwah mereka. Jadi insya Allah enggak. Itu kemuliaan Allah yang Allah berikan pada kita sekarang. Mudah-mudahan Allah tidak mencabut itu. Nah, jadi ketika mereka kemudian muncul dalam kondisi seperti ini, maka pada saat itu Nuruddin ketika sudah mewarisi daripada bapaknya Imaduddin, itu dia sudah menjadi orang yang sudah siap untuk perubahan. Ulama-ulama besar semuanya berbicara tentang ukhuwah, berbicara tentang kesatuan kaum muslimin, maka prioritas Nuruddin yang pertama untuk menaklukkan Baitul Maqdis adalah menyatukan kaum muslimin. Bagaimana cara dia menyatukannya? Banyak. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah bagaimana Nuruddin yang waktu itu menguasai Aleppo itu kemudian mau menaklukkan Damaskus. Loh kok mau menaklukkan Damaskus? Itu Damaskus punya siapa? Punya muslim juga. Masalahnya muslimnya suka nyari gawe, masalahnya begitu. Lah kenapa? Karena Damaskus itu mereka punya perjanjian dengan pasukan salib dan mereka ngasih upeti pada pasukan salib dan bersama pasukan salib menjaga keamanan daripada invasi saudara-saudara muslimnya yang lain. Paham sampai di sini? Jadi jangan bayangkan kaum muslimin itu dulu satu lagi kayak zamannya Rasulullah, kayak zamannya Umayyah, tidak, mereka berpecah belah satu sama lain. Nah, ketika kemudian Aleppo itu kemudian menjadi kotanya Nuruddin, lalu Nuruddin mau menaklukkan Damaskus. Dia mengepung kota Damaskus hampir 1 tahun lamanya. Berapa lama? 1 tahun. Tapi nggak ada pertumpahan darah. Kenapa? Ngepung cuma nakut-nakutin doang, orang-orang ngelihat Nuruddin ngepung, terus kemudian yang dilakukan Nuruddin bantuin orang yang bertani di perbatasan kota, ngasih orang yang kemudian nggak punya, membantu permasalahan-permasalahan di dalam kota di situ, yang mau pergi haji difasilitasi. Jadi ngepung cuma untuk pencitraan, paham teman sekalian. Nah tapi ini pencitraannya bagus paham teman sekalian. Dia ingin mencitrakan diri pada orang-orang Damaskus bahwa dia tidak berbahaya, bahwa pasukannya untuk melindungi kaum muslimin. Dia berkali-kali 4-5 kali nulis surat kepada Mujiruddin Abak namanya, penguasa pada saat itu di Damaskus. Dia bilang, saya datang bukan untuk menumpahkan darah, tapi kewajiban saya melindungi orang-orang muslim. Kalau kamu nggak bisa melindungi, serahkan pada saya. Yang penting kamu jangan macam-macam, jangan lagi kemudian berkomplot sama orang-orang salib, ikut saya aja. Selama 1 tahun dia nggak menumpahkan darah, ujung-ujungnya bagaimana Nuruddin menguasai kota Damaskus? Dia kuasai dengan cara orangnya buka pintunya sendiri.
Paham teman sekalian? 1 tahun pencitraan pada orang untuk melihat bahwa dia tulus, bahwa dia tidak pengen kemudian untuk menguasai apapun, dia cuma ingin dia cuma pengen menyatukan kaum muslimin agar kaum muslimin siap untuk pergi ke Baitul Maqdis. Apa yang dia lakukan lagi? Pengajian-pengajian kayak begini. Makanya senangnya saya tentang dengan sahabat Al-Aqsa adalah kita bukan hanya bicara tentang donasi. Donasi itu adalah faktor kesekian. Yang paling penting kalau kita mau tahu pembebasan tentang Baitul Maqdis itu cuma dilakukan oleh 2 orang. 1, Umar bin Khattab, yang kedua Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau Anda pintar, Anda nggak punya contoh selain 2 ini. Karena cuma 2 ini yang berhasil bisa difahami. Dan dua-duanya melakukan hal yang sama sebelum mereka melakukan penaklukan Baitul Maqdis. Apa? Melakukan edukasi secara total pada seluruh kaum muslimin. Itu yang namanya Nuruddin, selain menyatukan kaum muslimin, dia sewa banyak ustadz nulis tentang dalil-dalil Baitul Maqdis. Dia sewa banyak ustadz untuk menjelaskan kaum muslimin tentang Baitul Maqdis dan keutamaannya. Dia kemudian membacakan hadis-hadis tentang Baitul Maqdis. Dia membuat sayembara perlombaan. Siapa yang menulis tentang Baitul Maqdis paling bagus untuk kemudian dibacakan pada pasukan-pasukan yang sedang berjihad. Apalagi bahkan Nuruddin Zangki membuat mihrab untuk kemudian ditaruh nanti ke Baitul Maqdis kalau dia sudah berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Tapi dia nggak sempat untuk melakukan itu. Yang melakukan itu Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin ketika menang, dia bawa mimbarnya daripada Nuruddin dipasangkan kemudian di Masjidil Aqsa. Itu kemudian jadi sampai seperti itu. Jadi ini semua diramaikan tentang pembicaraan tentang Baitul Maqdis. Nah, ketika kemudian dia sudah wafat, Salahuddin Al-Ayyubi dengan sangat mudah melanjutkan. Maka saya bilang itu, kalau kita sekarang bukan siapa-siapa, pastikan yang kita ikuti itu siapa-siapa. Itu yang pertama. Maka cara tarbiyah kita gimana? Cara tarbiyah kita adalah cari orang yang paling serius, minimal yang paling tahu tentang Baitul Maqdis, ikutin di belakangnya dia, yang jelas bukan saya, paham teman-teman sekalian? Kalau teman-teman di sahabat Al-Aqsa, itu sudah jelas mereka benar-benar serius tentang itu. Saya dikasih 3 buku, makanya saya tadi baca-baca banyak, gitu kan ya. Saya dikasih 3 buku emas Baitul Maqdis untuk kemudian pengetahuan saya, dan mereka serius banget. Kalau kita bukan siapa-siapa, ikuti siapa-siapa. Siapa yang diikuti oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Pamannya, Asaduddin Syirkuh. Dari dia belajar apa? Dari dia belajar tentang jihad dan tentang peperangan. Najmuddin Ayyub belajar tentang apa? Administrasi kota dan tentang agama. Pada Nuruddin Zangki belajar tentang apa? Role model semuanya. Maka dia ikuti. Ketika semuanya sudah wafat, ternyata gilirannya Salahuddin Al-Ayyubi. Hidup nggak adil kan ya? Hidup nggak adil kan ya? Memang hidup nggak adil. Ada yang bertanya pada saya, kenapa bukan Nuruddin Zangki yang menaklukkan? Ya suka-suka Allah, paham teman sekalian. Makanya kalau Anda sekarang lebih muda daripada saya, itu justru bisa jadi sebuah hal yang menjadi kelebihan antum. Ternyata orang bukan membahas tentang Nuruddin, orang membahas tentang Salahuddin. Padahal Salahuddin ibarat kalau zaman dulu, siapa yang lihat tahun 80-an? Pernah lihat Manchester lagi masa jaya-jayanya? Pernah tahu Manchester United pada masa jaya-jayanya? David Beckham tahu? Tahu crossingnya David Beckham tahu? Nah, kalau guyonan zaman dulu saya sama teman-teman saya itu, Dwight York itu tinggal naruh kepala aja begini, paham sekalian. Nah, yang ngarahin itu adalah David Beckham, terus mantol masuk, paham sekalian. Nah, Salahuddin itu cuma gitu doang, paham sekalian. Ibaratnya, karena jalannya sudah dirintis oleh Nuruddin Zangki, gitu loh maksudnya. Nah, jadi itu kemudian cara tarbiyahnya. Nah, maka apa hubungannya kita dengan kemudian Baitul Maqdis? Sama, sini saya kasih tahu. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi meninggal setelah sakit 12 hari, Salahuddin Al-Ayyubi itu sakit dan meninggal cuma 12 hari saja bedanya. Dia sakit ketika sudah menginspeksi orang-orang sedang pulang haji, dan setelah kemudian dia menginspeksi orang pulang haji, dia sakit, dia minta dibacain Quran terus. Dibacaan Quran setengah nggak sadar, hari ke-9 ketika kemudian dibacaan Quran pada dia, la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah, maka dia kemudian berkata, sahih sadaqta, sahih benar, kamu kemudian sahih, kamu benar. Setelah itu pingsan lagi. Hari ke-12 kemudian la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Tidak ada Tuhan selain Allah, kepada kamu engkau saya bertawakal. Salahuddin lalu senyum, bersyahadat, lalu meninggal. Ketika meninggal dia, seorang kemudian ulama Ibnu Syiddat berkata begini, saya selama ini mendengar ada orang berkata, kalau saya bisa mati menggantikan dia, saya akan mau menggantikan dia. Dan dia bilang, dia tulis, dan menurut saya ucapan itu berlebihan. Sampai saya melihat Salahuddin wafat di hadapan saya. Baru dia bilang, saya mau menggantikan dia. Paham gak maksudnya? Saking kemudian orang ini meninggal, dan orang ini penting banget bagi kemudian kaum muslimin pada saat itu. Dia kemudian diarak keluar mayatnya dan dimakamkan. Tadi saya sudah cerita, dia gak punya duit sehingga dia harus keluarga harus minjem untuk memakamkan dia. Dan seluruh ulama pada saat itu sepakat, Salahuddin akan dimakamkan bersama dengan pedangnya.
Jadi kalau Anda nyari pedangnya Salahuddin, gak ada, dimakamkan sama Salahuddin. Kenapa? Mereka berpendapat karena kami yakin ketika nanti sudah di Yaumil Qiyamah, Salahuddin akan dibangkitkan bersama dengan pedangnya. Dan orang-orang akan tahu ketika dia bersandar pada pedangnya, inilah penakluk Baitul Maqdis, inilah pembebas Baitul Maqdis. Maka di nisannya ditulis sama ulama-ulama pada saat itu, ya Allah, inilah orang namanya Salahuddin Yusuf bin Ayub yang telah membebaskan banyak sekali kemudian kota-kota. Dia membuka Baitul Maqdis, membuka kemudian pintu-pintu yang dikuasai oleh orang-orang salibis, membuka banyak sekali tempat-tempat bagi kaum muslimin. Maka ketika kemenangan terakhirnya yang saat ini, ya Allah, bukakanlah pintu surga bagi dia sebagaimana dia sudah membuka pintu Baitul Maqdis. Paham teman sekalian? Pertanyaan saya, antum mau gak jadi orang kayak begitu? Satu kota disebutkan dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kota yang harus menempati hati kita. Captive sudah ada untuk kota itu, sama seperti kota Mekah dan kota Madinah gak mungkin akan hilang daripada hati kita. Baitul Maqdis itu kemudian disebutkan keutamanya banyak sekali. Bahkan para sahabat berlomba ingin meninggal di sana. Termasuk Bilal kemudian pergi sana. Termasuk sahabat-sahabat yang lain pergi ke sana. Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan itu. Lalu yang dihalukan adalah kemudian membersihkan seluruh kemudian Masjidil Aqsa dengan kemudian air mawar sujud di situ. Bisa dibayangin teman sekalian. Dan ketika dia meninggal, dia dikenang sebagai pembuka Baitul Maqdis dan semua orang mendoakan kemudian bagi dia. Kenapa kemudian Baitul Maqdis penting bagi kita? Sebagaimana Baitul Maqdis penting bagi Salahuddin, sebagaimana Baitul Maqdis penting bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa ini menjadi sesuatu yang nggak penting bagi kita? Gitu maksudnya. Nah itulah kenapa kita tuh nggak pernah bisa untuk dipalingkan dari situ. Itulah kenapa kita harus membiasakan diri kita dalam atmosfer ketika Nuruddin itu kemudian lahir, ketika kemudian Salahuddin itu dibesarkan. Atmosfer apa? Edukasi tentang Baitul Maqdis dan bahwa ada pasukan yang akan membebaskan di sana. Itu yang paling penting. Itu hubungan kenapa kita melakukan hal ini sekarang. Masya Allah. Ini untuk sedikit meredam kecepatan. Saya minta izin. Masih cepat juga ya. Baik. Saya minta izin. Dengar-dengar Ustadz kemarin baru dari Kilis. Boleh nggak saya tampilkan video Ustadz jalan-jalan kemarin? Silahkan. Saya minta tolong dari Hub TV bisa moderator bisa ditampilkan. Boleh sambil cerita Tad? Oh ini videonya bukan dari saya nih berarti nih. Oke baik. Ini teman sekalian ketika saya dan istri, itu istri saya yang sebelah kiri, yang satu ya bukan yang banyak ya. Kita mengunjungi kota Kilis. Kota Kilis ini adalah kota yang berbatasan dengan Suriah di perbatasan sebelah tenggara daripada Turki. Ini anak-anak yang ada di sana, anak-anak yang ada di Suriah, anak-anak Suriah yang ada di Turki yang ada di perbatasan, dan kita pergi atas nama Sahabat Al-Aqsa untuk menjenguk anak-anak di bumi yang anak-anak yang lahir di bumi yang diberkahi ini untuk mengkonekkan mereka dengan Al-Quran. Karena kita yakin sekali bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang lahir di tanah yang barokah, tanah yang Allah berikan karunia, allazi barokna haulah, dan anak-anak ini suatu hari nanti akan balik lagi ke tanah itu sendiri. Dan ketika mereka kembali, kita ingin pastikan bahwa yang mereka bawa adalah Al-Quran. Karena kerugian terbesar adalah ketika satu generasi harus lepas daripada Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Salahuddin Al-Ayyubi adalah generasi yang dibimbing oleh Al-Quran. Saya sering mengatakan dalam materi-materi saya ada tiga hal yang harus ada pada seseorang agar dia bangkit girohnya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah ulama, yang ketiga adalah kisah-kisah sejarah atau kisah-kisah di masa yang lalu, sirah. Nah maka kita ingin menyambungkan dengan Al-Quran dengan anak-anak ini. Dan ada satu hal yang bikin kita haru ketika melihat anak-anak ini teman-teman sekalian. Mereka nggak semua adalah orang-orang yang dulunya terpapar dengan Al-Quran. Tapi ketika mereka sedang dijajah seperti sekarang, mereka sedang dizolimi seperti sekarang, ketika mereka dibawa ke perbatasan Turki itu, mereka mulai berkenalan dengan Al-Quran. Mereka mulai belajar Al-Quran seperti Anda belajar Al-Quran. Anda belajar Iqra, mereka juga belajar Iqra. Loh mereka kan orang Arab. Orang Arab juga perlu belajar Al-Quran. Dari situ saya tahu, ternyata Al-Quran itu bukan hanya untuk orang Arab. Karena orang Arab juga perlu belajar bahasa Al-Quran. Mereka melafazkan harus dengan baik dan seterusnya. Nah ketika mereka sampai di situ, ada yang 5 tahun sudah hafal 10 juz. Ada yang 6 tahun sudah kamil, sudah sempurna 30 juz. Lalu kemudian mereka
senyumnya mereka sangat tulus sekali dan mereka benar-benar orang yang perlu perhatian. Perhatian dari siapa? Perhatian daripada seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dizolimi itu tadi. Mereka nggak dapat seperti kita. Nah maka ketika kita ke sana, kita coba untuk mendekati mereka, menyambungkan Al-Quran dengan mereka, dan kita berharap dengan ini esok ketika suatu saat nanti tiba, mereka balik lagi ke Suriah, mereka bawa Al-Quran untuk menjadi orang yang menaklukkan Baitul Maqdis insya Allah. Karena kalau kita lihat Baitul Maqdis itu tidak ditaklukkan kecuali Suriah sudah beres urusannya dan Mesir sudah beres urusannya. Itu yang terjadi pada Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau cerita saya tadi terhambat sampai ke Mesir, cerita itulah yang akan terjadi nantinya. Mesir dikuasai oleh Salahuddin, Syria dikuasai oleh Salahuddin, baru Baitul Maqdis akan dibebaskan. Karena dalam sejarah tidak pernah ada cerita orang Baitul Maqdis bisa menolong dirinya sendiri. Dari dulu. Kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan ke sana? Karena mereka lagi terjajah dan mereka nggak bisa membebaskan diri mereka sendiri. Maka harus ada orang lain yang dari luar yang membantu mereka. Kenapa pada saat kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mereka nggak bisa membebaskan diri? Karena memang bukan seperti itu ceritanya. Selalu harus ada yang dari luar yang membantu mereka. Nah pertanyaannya kalau nggak dari kita siapa lagi? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang jadi seperti yang dikatakan Pujangga tadi, tanah-tanah meneriaki kita, lalu kemudian kita tuh menyembunyikan pengecutan kita dengan memanggil nama Salahuddin. Enggak, insya Allah kita yang jadi Salahuddin yang berikutnya, insya Allah. Masya Allah. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ini penutup Ustadz mohon disampaikan. Ustadz kan penasihat sahabat Al-Aqsa. Ya. Bisa Ustadz cerita apa sih sahabat Al-Aqsa itu, terus kemudian bagaimana aktivitasnya, kegiatannya dan seterusnya Ustaz? Ya. Alhamdulillah saya ketemu dengan sahabat Al-Aqsa itu kebetulan. Saya tahun 2013 dakwah ke Amerika 1,5 bulan di West Coast, di pantai sebelah barat. 2014 saya balik lagi ke Amerika untuk dakwah lagi 1,5 bulan di East Coast, di pantai sebelah timur. Tapi yang 2014 qadarullah dideportasi. Deportasi balik ke Indonesia, dideportasi, salah satu yang tahu adalah Ustadz Salim Fillah. Ustadz Salim Fillah tahu, lalu kemudian Ustadz Salim Fillah datang bersama teman-teman sahabat Al-Aqsa. Ngomong-ngomong Ustadz Salim Fillah juga termasuk penasihat sahabat Al-Aqsa. Bersama dengan saya, Ustadz Abdullah Hadromi, Ustadz Mustafa Umar, Ustadz Abdul Somad, dan yang lain. Ustadz Tiar Anwar Bahtiar dan seterusnya. Nah ketika kemudian datang sahabat Al-Aqsa, kemudian disampaikan dengan cerita ini, saya bilang, kalau saya terhadap kebangkitan Islam di Indonesia aja saya peduli, apalagi terhadap Al-Aqsa. Kenapa? Karena ini nggak bisa dipisahkan. Karena kalau kaum muslim pengen bangkit di Indonesia, mereka harus berpikir tentang Al-Aqsa. Karena ini adalah kemudian, ya banyaklah hadis-hadis akhir zaman menyebutkan tentang Baitul Maqdis. Makanya harus jadi perhatian saya bilang, saya insya Allah mau untuk kemudian sama-sama peduli pada Baitul Maqdis. Bareng-bareng sahabat Al-Aqsa, dan yang saya senang daripada sahabat Al-Aqsa adalah, saya selalu ngomong begini sama orang lain, bukan promosi ya, tapi saya cuma ngasih tahu, kenapa sih saya secara pribadi tidak terlibat dalam organisasi yang lain atau komunitas yang lain, tapi saya mau bareng-bareng teman-teman sahabat Al-Aqsa. Pertama, ini adalah keluarga bagi saya, mereka adalah keluarga. Yang kedua adalah sahabat Al-Aqsa itu tidak ngoyo untuk donasi. Karena donasi itu bukan sesuatu yang utama. Walaupun saya kadang-kadang posting terus-menerus, karena bagaimanapun juga walaupun kita tahu yang utama bukan donasi, tapi ujung daripada semuanya kita juga harus memberikan tanda kasih pada mereka. Karena bagaimanapun juga jihad itu dengan mal. Tapi intinya bukan itu. Donasi itu hanyalah ujung daripada pemahaman. Nah pemahamannya harus diinstal, edukasi. Maka ini yang kemudian yang kita sepakati bersama dengan sahabat Al-Aqsa, kita ingin mengedukasi seluruh umat di Indonesia tentang pentingnya menaruh Baitul Maqdis sebagai pembahasan utama buat kita. Ini kemudian kita senang. Yang berikutnya adalah, saya senang lagi karena teman-teman di sahabat Al-Aqsa itu mereka nggak mau memakai uang donasi untuk bagian daripada operasional. Walaupun mungkin sah-sah saja untuk memakai operasional daripada donasi. Tapi kalau saya secara pribadi, saya nggak pernah. Dakwah itu saya biayain sendiri sampai sekarang. Saya nggak pernah untuk mengharapkan apapun. Saya senang dengan orang-orang kayak begini, maka kemudian kita aktif bersama dengan sahabat Al-Aqsa. Maka saya dan teman-teman sahabat Al-Aqsa sekarang fokus untuk menyadarkan umat tadi, bagaimana caranya menjelaskan mereka tentang Baitul Maqdis, keutamaan Baitul Maqdis seperti apa, dan bagaimana cara berjuang untuk kemudian membebaskan Baitul Maqdis. Dan kita serius, bukan hanya kemudian melihat
lalu kemudian sedih dan tiap tahun kemudian seperti itu. Enggak, kita coba untuk serius bagaimana caranya untuk mengedukasi diri kita sendiri. Maka kalau teman-teman mau, sahabat Al-Aqsa punya banyak sekali daurah untuk bisa kemudian teman-teman paham, oh ini yang namanya Baitul Maqdis. Oh ini kemudian kisahnya seperti ini. Oh begini kemudian cara yang paling konkret bagi kita untuk membebaskan Baitul Maqdis. Sekarang yang paling konkret apa? Enggak ada yang lebih konkret kecuali belajar, sudah saya bilang. Pelajari, satukan umat, baru kita bicara dengan yang lain. Tapi kalau kemudian umat belum bersatu, penguasa masih mikirin diri sendiri, dan dengan segala macam berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya, walaupun dengan berbuat kemudian untuk menyakiti sahabatnya yang lain atau saudara muslim yang lain, itu nggak bakal terjadi pembebasan Baitul Maqdis. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Jadi kira-kira gitu.